Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 541, Melintasi Dunia, 8. Dokter Aki mendengus. Ini masih baik-baik saja. Ini tidak terlalu sulit. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Dokter Aki keras kepala. Pada saat yang sama, mereka sangat terkesan dengan Gao Xuan. Gao Xuan luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius mekanik super yang tersedot ke tempat itu pada usia 13. Ketika Gao Xuan selesai menunjukkannya, baik itu tim peneliti ilmiah dari Star Capital University atau universitas lain, ekspresi mereka menjadi dingin. Sulit dipercaya. Hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa Gao Xuan baru berusia awal 20-an, tetapi dia telah mengembangkan teknologi semacam ini yang bahkan dapat menggerakkan mekanik legendaris. Itu adalah chip keterampilan awal yang transenden. Dan itu adalah keterampilan penyembunyian tingkat tinggi. Berapa kemampuan mekanik Gao Xuan? Setelah Gao Xuan turun dari panggung, media dengan cepat bertindak seperti anjing lapar. Mereka merasa bahwa gelang halus ini pasti bisa menimbulkan gelombang baru seperti kepompong hijau sebelumnya. Di internet, Beastamers iri lagi dan menginginkannya. Tidak buruk. Di pihak Imperial Capital University, setelah Gao Xuan kembali, kepala sekolah lama Imperial Capital University tertawa dan berkata, seperti yang dinilai Liu Tua, penghargaan emas dari konferensi mekanik pasti akan menjadi milikmu. Yah, masih sulit untuk mengatakannya. Gao Xuan rendah hati sejenak dan berkata, lagi pula, masih ada begitu banyak kelompok keuangan dan tim peneliti yang belum naik ke atas panggung. Tidak perlu terlalu rendah hati. Penelitian Anda sangat berarti bahkan di pertemuan mekanik sebelumnya, kata kepala sekolah lama Universitas Imperial Capital sambil tersenyum. Tim pajangan berikutnya adalah Universitas Ibu Kota Kuno, kan? Gao Xuan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Universitas Ibu Kota Kuno. Yah, kepala lama Universitas Imperial Capital juga melihat dengan bingung. Dia secara alami melihat wawancara dan tahu bahwa Universitas Ibu Kota Kuno menampilkannya dengan Si Yu sebagai perwakilannya. Kau khawatir tentang itu Si Yu? Jangan khawatir, setelah konferensi mekanik ini, Anda pasti bisa perlahan-lahan melampaui dia, kata kepala sekolah lama Imperial Capital University sambil tersenyum. Meskipun agak sulit, itu jelas bukan masalah untuk mempersempit jarak secara bertahap. Saya harap begitu. Gao Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Sesaat kemudian, sudah waktunya untuk tempat ke-8, Universitas Ibu Kota Kuno. Tuan rumah masih memperkenalkannya. Kalau begitu, mari kita undang tim ke-8 untuk memamerkan. Ini adalah mesin arkeologi baru yang dibawa oleh Departemen Arkeologi, seorang siswa tahun kedua, Si Yu. Setelah pembawa acara selesai berbicara, semua orang yang hadir merasa bahwa adegan ini familiar. Tampaknya seseorang juga berpartisipasi dalam pertemuan tertentu sebagai arkeolog. Namun, terakhir kali adalah konferensi pemberian makan, dan kali ini adalah konferensi mekanik. Sebagai Beastamer yang kuat, Si Yu telah lulus dari Departemen Pemberian Makan Sekolah Menengah. Tidak apa-apa jika dia tahu sedikit tentang feeding. Tapi kali ini, domain mekanik tidak ada hubungannya dengan dia. Aku ingin tahu mesin arkeologi macam apa itu, namun, semua orang masih penasaran. Lagi pula, Si Yu terlalu terkenal. Di internet, pasang mata juga menjadi sangat serius. Setelah pembawa acara selesai berbicara, Si Yu berjalan ke arena di bawah pengawasan serius Penatua Liu, Dr. Mei, Presiden Ma, dan legenda Xiao. Pada saat ini, setelah Si Yu naik ke atas panggung, Bin Bir setinggi lebih dari 1 meter juga naik ke atas panggung. Sebagai kuli yang tidak berperasaan, mereka membawa mesin besar. Selain itu, seekor beruang kacang membawa lemari pajangan yang berisi fosil purba ke atas. Adapun Ling, dia berlari di bawah tanah untuk bertugas menghubungkan dan merakit. Mesin besar itu seperti altar. Di tengah altar ada sebuah bilik. Selain itu, tidak ada yang lain. Itu sangat sederhana. Melihat ini, semua orang menelan ludah. Mereka tidak mengerti apa ini. Sebuah mesin arkeologi. Mereka melihat lemari pajangan kaca lain yang dibawa oleh binatang pemakan besi. Mereka mengenali hal-hal di atasnya. Bukankah fosil batu aneh itu? Apa yang dia lakukan? Setelah Si Yu naik ke atas panggung, dia melihat ke seluruh tempat dan meja juri. Halo semuanya.
Siyu tersenyum dan berkata, seperti yang semua orang lihat, ini adalah mesin yang digunakan dalam arkeologi. Selain itu, ini adalah mesin arkeologi melalui fosil biologis purba. Ini juga merupakan hasil penelitian yang dapat mengubah struktur Bistaming domain saat ini dan bahkan domain mekanik. Suara mendesing. Ketika Siyu selesai berbicara, semua orang gempar. Gao Xuan sendiri tercengang. Apakah dia sengaja mencari masalah? Ini adalah jenius arkeologi super peringkat kelima di bawah usia 30 di Donghuang. Dr. Aki dan legenda Ju juga pernah mendengar nama terkenal Siyu, tetapi menurut pemahaman mereka, Siyu ini adalah seorang arkeolog jenius, bukan seorang mekanik. Sekarang, apa yang terjadi? Hasil penelitian yang dapat mengubah struktur domain penjinak binatang saat ini dan bahkan struktur domain mekanis. Mengapa nadanya sama dengan jenius mekanik super Dong Huang barusan? Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan anak muda Dong Huang? Ini, Presiden Ma dan yang lainnya tercengang. Lagi pula, secara logis, Siyu ada di sini untuk memamerkan peralatan arkeologi baru yang biasa. Apa yang dia katakan? Pada saat yang sama, di bawah kamera banyak media, sosok Siyu menyebar dengan gila-gilaan. Tatapan semua orang tertuju pada Siyu, ingin melihat apa yang jenius dari dunia arkeologi ini lakukan di seluruh dunia. Bab 542, Melintasi Dunia, 9. Melihat Siyu, dia tampak sangat percaya diri. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, Siyu pertama kali berjalan ke konter yang penuh dengan fosil dan mengeluarkan fosil naga Tyrant. Semuanya, lihat di sini dulu. Ini adalah fosil naga Tyrant. Naga Tyrant adalah penguasa bumi yang telah punah sejak era totem. Ini adalah makhluk transenden terkemuka di tanah. Saat ini, penelitian arkeologi kami tentang naga Tyrant hanya dapat mengandalkan fosil. Kemudian, Siyu mengeluarkan fosil naga laut lainnya dan berkata, ini adalah fosil yang ditinggalkan oleh naga laut, makhluk transenden terbaik di lautan era totem. Dia terus mengeluarkan fosil dan berkata, ini adalah fosil yang ditinggalkan oleh naga bersayap Dewa Angin, makhluk transenden terkemuka di langit era totem. Siyu memegang fosil-fosil ini dan berkata, mereka semua memiliki satu karakteristik. Mereka telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Kami tidak lagi berhubungan dengan penelitian arkeologi mereka. Namun, melalui mesin ini, kita dapat mengembalikan penampilan aslinya dan bahkan keadaan dunia purba dengan lebih jelas dengan fosil purba ini. Semuanya, tolong tunggu dan lihat. Di bawah suara Siyu, semua orang melihat Siyu meletakkan 3 fosil di meja pajangan mesin arkeologi besar itu. Kemudian, Stan memancarkan cahaya, dan bola cahaya menyelimuti ketiga fosil. Kemudian, seluruh mesin arkeologi seperti altar tiba-tiba berkedip. Proyeksi besar yang sangat ilusi muncul di altar. Altar ini seperti perangkat proyeksi virtual. Melalui fosil-fosil tersebut, ditampilkan pemandangan yang sangat magis. Di altar adalah lingkungan yang sangat asing. Beberapa tanaman khusus yang tidak diketahui ada di mana-mana, dan fluktuasi energi di sekitarnya dipenuhi dengan keliaran alam dan aura kuno. Melihat proyeksi, banyak orang tercengang. Pada saat ini, suara Siyu perlahan terdengar. Dalam fosil makhluk purba yang kuat, akan ada jejak waktu. Jejak waktu ini akan merekam keadaan yang dialami oleh beberapa makhluk purba dalam bentuk fosil mimpi. Namun, sangat sulit untuk mengorek mimpi fosil semacam ini. Hanya melalui keterampilan mencuri mimpi yang transenden dan teknik meditasi khusus yang diciptakan oleh Kaisar Si, ada kemungkinan 1% untuk memata-matai. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, mimpi seperti ini kembali ke zaman kuno tidak mungkin tercapai. Penelitian kami tentang fosil purba juga berhenti di sini. Namun, melalui mesin ini, kita akhirnya bisa melewati langkah ini. Apalagi, itu bahkan bisa mewujudkannya dalam bentuk ilusi mimpi. Saat Siyu selesai berbicara, raungan memekakkan telinga datang dari altar. Lingkungan menjadi pemandangan langit dan tanah yang hidup berdampingan. Di langit, naga bersayap Dewa Angin yang ramping dengan lebar sayap 11 meter menukik ke bawah dan langsung meraih anak naga Tyrant di bawah untuk menggigit dan membunuh. Keahlian elemen angin, Ripping Claw. Aura Tuan di tubuhnya sangat kaya, mengejutkan semua orang. Cakar tajam hijaunya langsung membagi anak naga Tyrant menjadi 2. Setelah anak naga Tyrant dibunuh dan diburu, di tanah, hantu naga Tyrant yang sangat besar mengembun.
Itu mengangkat lehernya dan mengeluarkan raungan marah, melepaskan domain bumi. Itu menggunakan elemen bumi untuk memadatkan Space Splitting Sword dan menebas ke langit. Ledakan. Aura Tuan merobek langit di sekitarnya dan merobek sayap tunggal naga bersayap Dewa Angin. Meneguk. Sesaat kemudian, naga tiran dan naga bersayap Dewa Angin menghilang, dan ilusi berubah menjadi laut. Aura lembab membuat semua orang merasa bahwa itu benar-benar laut dalam di depan mereka. Makhluk purba berbentuk kadal, naga laut, perlahan muncul. Itu meraung, dan laut dalam segera bergetar. Ini adalah melihat ilusi yang jelas dari makhluk purba, banyak mekanik melebarkan mata mereka. Terutama Legend Ju dan Dr. Aki. Mereka mengambil napas dalam-dalam dan agak terkejut. Baik itu naga bersayap Dewa Angin atau naga tiran, berbagai negara hanya memiliki fosil dan gambar yang tidak pasti. Tapi sekarang, Xiu benar-benar langsung menggunakan mesin arkeologi ini untuk menampilkan bentuk tiga dimensi mereka dan lingkungan tempat mereka berada di zaman kuno melalui ilusi. Di sisi Imperial Capital University, kepala sekolah lama dan Gaosuan dari Imperial Capital University tercengang. Mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika Xiu menantang Imperial Capital University, Butterfly of Imagination telah menyulap hantu Tyrant Dragon. Itu adalah kemampuan kupu-kupu imajinasi. Tapi sekarang, Xiu benar-benar memodifikasi kemampuan ini menjadi mesin. Orang ini, ekspresi Gao Xuan membeku. Dia tidak menyangka Xiu memiliki bakat seperti itu. Tapi ini saja tidak cukup. Mengubah situasi, berhenti bercanda. Pada saat ini, Xiu berdiri di arena dan tersenyum. Tidak seperti gambar dan lingkungan habitat makhluk purba yang disimulasikan oleh mesin lain, mesin ini dapat langsung memata-matai jejak waktu pada fosil purba itu sendiri. Dengan kata lain, ilusi di depanku adalah semua adegan yang benar-benar mereka alami ketika mereka masih hidup. Melalui mesin ini, kita bisa lebih akurat mengamati penampilan penuh zaman kuno. Dari ilusi ini, kita dapat dengan jelas menemukan keterampilan yang hilang yang belum pernah kita dengar, sumber daya kuno yang belum pernah kita lihat, dan makhluk punah yang belum pernah kita hubungi. Ketika Xiu selesai berbicara, banyak mekanik melemparkan tatapan terkejut. Mereka tidak menyangka Xiu benar-benar bisa mengembangkan sesuatu yang berguna. Bab 543, Melintasi Dunia, 10. Di depan televisi, para arkeolog dan cendekiawan kuno melihat mesin itu dengan kaget. Mereka merasa sulit dipercaya dan segera memiliki pendapat baru tentang bakat Xiu. Bahkan di sisi Universitas Ibu Kota Kuno, Kepala Sekolah Feng, Nenek Li, dan yang lainnya tercengang. Tunggu sebentar, bukankah dia akan menampilkan binatang hantu mekanik? Bukankah binatang hantu mekanik hanya terwujud dan tercipta melalui kemampuan Xiu dan kupu-kupu imajinasi? Mengapa Xiu tiba-tiba membuat mesin materialisasi hantu kuno? Kapan ini terjadi? Ilusi tadi memang sangat realistis. Faktanya, bahkan keterampilan super seperti domain bumi dan aura penguasa dapat ditampilkan melalui ilusi mimpi. Luar biasa, ini adalah mesin yang kamu kembangkan. Penatua Liu memandang Xiu dengan tidak percaya. Jika itu dikembangkan oleh master mekanik lainnya, dia hampir tidak akan menerimanya. Namun, bagaimana mungkin Xiu, orang luar yang lebih muda dari Gao Xuan, melakukan ini? Betul sekali. Ini adalah mesin yang saya kembangkan dengan kemampuan Butterfly of Imagination saya sebagai cetak biru, kata Xiu sambil mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Xuang dan Xiao Qin sangat terkejut. Xiu sebenarnya memiliki bakat mekanik. Pada saat yang sama, para penonton yang awalnya menantikan penampilan Xiu juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Xiu benar-benar mengembangkan mesin canggih seperti itu. Namun, ada juga Beastamers yang telah menguasai kemampuan yang kamu sebutkan di negara Shenfeng. Mereka disebut pencuri mimpi. Yang satu ini memang penemuan yang sangat mengesankan. Ini dapat dianggap sebagai kombinasi sempurna antara mesin dan arkeologi. Namun, tidak cukup untuk mengatakan bahwa itu menulis ulang struktur Beastaming dan bahkan domain mekanik, kan? Tanya Dr. Aki. Meskipun hasil penelitian ini memang luar biasa, lupakan penulisan ulang strukturnya, bahkan jauh lebih rendah daripada hasil penelitian Gao Xuan. Paling-paling, itu sedikit lebih kuat dari perangkat pelatihan impian Star Capital University. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya sudah selesai menunjukkannya. Xiu tertawa. Pada saat ini, di bawah kendali Ling di belakang panggung,
mesin itu sekali lagi menyulap ilusi melalui 3 fosil. Pada saat berikutnya, disertai dengan 3 raungan, tubuh besar dari 3 penguasa kuno muncul dalam kenyataan lagi. Mereka turun di sekitar Siyu dalam bentuk ilusi. Siyu perlahan berjalan ke lemari pajangan yang berisi fosil. Dia membuka laci dan mengeluarkan 3 buah hati jiwa mekanis. Ini dibuat oleh buah hati jiwa yang dibuat oleh Baby Ginseng dan chip pintar. Dengan 3 buah hati jiwa mekanik di tangan, Siyu perlahan berjalan kembali ke tempat itu. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Siyu, tetapi pada saat berikutnya, 3 penguasa kuno tiba-tiba membuka mulut mereka. Pada saat yang sama, Siyu melemparkan 3 buah mekanik yang baru saja dia keluarkan ke dalam mulut mereka. Ini adalah apa yang sedang terjadi, apa yang dia berikan pada ilusi-ilusi itu. Tindakan Siyu membingungkan semua orang. Namun, apa yang lebih membingungkan masih akan datang. Setelah memakan buah hati jiwa mekanik, aura 3 penguasa kuno tiba-tiba mulai berubah. Sebuah cahaya putih menyilaukan berkedip pada 3 tuan besar. Adegan yang tampak seperti cahaya evolusi ini secara langsung mengejutkan semua orang. Di bawah kedipan cahaya evolusi, tubuh ketiga binatang besar itu mulai berubah. Mereka tidak mengembang, tetapi menyusut saat cahaya berkedip. Segera, tubuh mereka menyusut hingga lebih dari 1 meter. Kemudian, penampilan penuh mereka muncul di pandangan semua orang. Tingginya lebih dari 1 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning kecoklatan, seperti bayi naga tiran. Pupilnya berkedip-kedip dengan cahaya. Itu melebarkan sayapnya lebih dari 1 meter dan benar-benar abu-abu, tetapi masih mempertahankan postur naga bersayap dewa angin. Adapun naga laut muda, itu tergeletak di tanah seperti kadal besar. Pada saat ini, ketika mereka melihat 3 ilusi besar tiba-tiba menyusut, semua orang tidak bisa bereaksi sejenak. Tetapi pada saat berikutnya, perangkat pendeteksi di layar besar diaktifkan. Semua orang secara alami akrab dengan perangkat pendeteksi ini. Sebelumnya, sebuah tim telah menciptakan hewan peliharaan mekanis baru dan menggunakan perangkat pendeteksi untuk menguji energi dan data lainnya. Ini adalah perangkat yang khusus digunakan untuk mendeteksi berbagai atribut dan informasi energi makhluk transenden. Itu satu dengan tempat pameran ini. Pada saat ini, di bawah ketidakpahaman semua orang, beberapa baris kata muncul di layar besar. Nama ras, naga tiran mekanik. Atribut, mesin, bumi. Level ras, raja tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, transenden. Keterampilan ras kecerdasan tingkat lanjut, domain bumi. Poin energi, 3143. Kurang dari nama lebih besar dari naga bersayap dewa angin mekanik, binatang mesin. Atribut, mesin, angin. Level ras, raja tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, transenden. Skill ras, kecerdasan tingkat tinggi, Ripping Claw, Wings of the Wind God. Poin energi, 3019. Kurang dari nama lebih besar dari naga laut mekanik, Machinery Beast. Atribut, mesin, air. Level ras, raja tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, transenden. Keterampilan balap kecerdasan tingkat tinggi, ledakan gigitan naga air, peluru naga air. Poin energi, 3080. Kebangkitan binatang mesin berhasil. Pada saat ini, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Otak semua orang tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Mereka melihat 3 makhluk kecil yang identik dengan Tyrant Dragon, Wind God Winged Dragon, dan Sea Dragon muda. Untuk sesaat, napas mereka agak cepat. Mereka melihat kata-kata di layar dengan bingung. Bab 544, Melintasi Dunia, 11. Penatua Liu tiba-tiba tercengang. Dr. Mei melebarkan matanya. Mulut Presiden Ma terbuka sedikit. Legenda Ju dari 7 pulau menarik napas dalam-dalam. Adapun Dr. Aki Senfeng, dia langsung menghadap Siyu. Dr. Aki, ini adalah hasil nyata. Melengkapinya dengan buah hati jiwa mekanis khusus, penggunaan terbesar dari hasil penelitian ini adalah untuk mewujudkan ilusi makhluk purba dengan sempurna. Kemudian, dengan sistem mekanis, ilusi-ilusi ini akan dihidupkan kembali di era modern dengan cara makhluk hantu mekanis. Meskipun mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatan mereka setelah dihidupkan kembali, mereka masih dapat mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka. Seperti yang bisa dilihat semua orang, ketiga makhluk hantu mekanik yang dihidupkan kembali dalam bentuk kehidupan mekanis ini masing-masing mempertahankan keterampilan rasial super.
Penelitian langsung tentang binatang hantu mekanik akan lebih nyaman untuk eksplorasi arkeologi era totem. Saat Xiyu selesai berbicara, mekanik legendaris dari Shen Feng telah melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, Gao Xuan, yang duduk di kursi Universitas Ibu Kota Kekaisaran, juga berteriak dengan mulut terbuka. Dia menatap semuanya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin hantu makhluk purba menjadi bentuk kehidupan mekanis? Dengan buah mekanis tadi, dengan mesin ini. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua mekanik yang hadir melebarkan mata mereka. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai adegan ini, tetapi untuk membuat mereka percaya, Xiyu memilih untuk melanjutkan eksperimen. Dia menatap penonton, pada legenda Xiao Xuang, dan ke arah Jenderal Xiao Qin. Pada saat ini, legenda Xiao Xuang, seorang mekanik jenius, juga melebarkan matanya yang indah dengan tak percaya. Ini karena indeks mekaniknya juga telah mendeteksi fluktuasi kehidupan dari binatang hantu mekanik ini. Apa yang dikatakan Xiyu benar. Binatang hantu mekanik ini adalah bentuk kehidupan nyata. Sangat mudah untuk memverifikasi. Xiyu tersenyum dan berkata, sekarang, penonton mana yang mau mengontrak ketiga makhluk hantu mekanik ini dan mencobanya? Kata-kata Xiyu bergema di antara hadirin seperti sambaran petir. Ke arah Universitas Ibu Kota Kuno, Din Hao adalah orang pertama yang lari ke bawah. Dia telah menunggu saat ini. Dia berkata dengan penuh semangat, saya masih memiliki slot kontrak. Universitas Ibu Kota Kuno, Perguruan Tinggi Mekanik, Dekan Hao. Semua orang tahu orang tua ini. Meskipun dia bukan master mekanik terkemuka di bidang mekanik, dia masih sangat mampu menjadi dekan salah satu dari 9 universitas besar. Pada saat ini, Din Hao turun dengan penuh semangat dan berjalan ke arena. Kemudian, di bawah anggukan Xiyu, dia dengan bersemangat mengontrak naga bersayap Dewa Angin Mekanik dari 3 makhluk hantu mekanik. Lingkaran kontrak ungu muncul. Di bawah keheningan, naga bersayap Dewa Angin Mekanis mengedipkan matanya yang jernih seperti anak kecil dan menerima kontrak lelaki tua di depannya tanpa perlawanan. Pada saat berikutnya, itu adalah adegan yang sangat akrab dengan semua Beastamers. Naga bersayap Dewa Angin yang hanya ilusi dikontrak langsung oleh Din Hao ke dalam Beastaming Space dalam bentuk kehidupan hewan peliharaan. Cahaya ungu menghilang, dan naga bersayap Dewa Angin menghilang dari tempat kejadian. Kemudian, dipanggil oleh Din Hao lagi. Dengan teriakan, ia terbang ke langit, dan sayapnya memancarkan cahaya berbentuk naga hijau. Itu langsung menggunakan keterampilan super yang telah hilang selama puluhan juta tahun, sayap Dewa Angin. Seperti yang bisa dilihat semua orang, ini adalah skill yang telah hilang selama puluhan juta tahun, Wings of the Wind God. Melalui metode ini, skill yang hilang juga bisa muncul kembali. Suara Xiyu bergema di seluruh venue. Aku tidak percaya. Pada saat ini, Gao Xuan tidak bisa duduk diam di kursi aslinya. Dia melebarkan matanya dan ingin bangun, tetapi dia segera ditekan oleh kepala sekolah Imperial Capital University yang sama terkejutnya. Xuan kecil, apa yang kamu rencanakan? Saya ingin menabrak dinding dan melihat apakah saya sedang bermimpi. Pada saat ini, jantung Gao Xuan berdetak kencang, dan air mata mengalir. Dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka memandang Din Hao dan naga bersayap Dewa Angin dengan tidak percaya, dan pada saat yang sama, pada anak naga Tyrant dan anak naga laut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin makhluk purba bisa hidup kembali? Apakah ini sebuah keajaiban? Tidak, ini adalah keajaiban. Semua orang melihat mesin di arena dengan bingung dan pada orang-orang dan binatang buas di arena. Mekanik, arkeolog, dan Beastamers yang menonton siaran langsung di seluruh negeri terpaku pada layar. Mereka memeluk layar dan mengamati dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan bos besar legendaris dari Biro Keempat, Tuan Tua Liu, berbicara dengan tidak percaya, tidak dapat memahami fenomena ini. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Mekanik legendaris Mei Xiuying berkata dengan kaget. Aku tidak mengerti. Mekanik dari 7 pulau merasa dunia ini begitu asing. Dokter Aki dari Shen Feng tidak tahu bagaimana menilai hal di depannya. Kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ini yang ingin saya tunjukkan.
Sistem kebangkitan binatang purba dapat menghidupkan kembali makhluk purba ke era modern dalam bentuk kehidupan mekanis melalui fosil. Saat ini, ada dua sistem utama di bidang mekanik. Bentuk kehidupan cerdas dan modifikasi biologis. Saya pikir binatang hantu mekanik dapat sepenuhnya membentuk struktur tiga arah dengan dua yang pertama. Ini karena mereka memiliki keunggulan yang sama dari keduanya. Buah hati jiwa mekanik mengandung chip cerdas yang memungkinkan mereka meningkatkan kecerdasan mereka tanpa batas seperti bentuk kehidupan cerdas. Pada saat yang sama, tubuh mereka mewarisi kekuatan makhluk kuat kuno. Selain itu, karena spesialisasi tubuh hantu, risiko modifikasi mekanis jauh lebih rendah daripada makhluk hidup. Faktanya, pada tahap pantom sebelum kebangkitan, mereka sudah dapat dimodifikasi tanpa membahayakan keselamatan makhluk itu. Bab 545, Melintasi Dunia, 12. Kami sudah melakukan eksperimen ketat tentang ini. Dengan mengatakan itu, Siyu memanggil binatang hantu mekanik yang telah dimodifikasi di ruang reruntuhan. Jika tiga yang baru saja dihidupkan kembali masih mempertahankan penampilan lengkap makhluk kuno, maka yang Siyu panggil sekarang, sambil mempertahankan penampilan makhluk kuno, semuanya adalah senjata mekanik. Mengaum. Di bawah ekspresi terkejut semua orang, naga bersayap mekanis dalam baju besi, naga pedang mekanis memegang pedang mekanis, dan naga lapis baja mekanis yang membawa perisai mekanis dan meriam muncul di depan semua orang. Itu menyerang nilai semua orang lagi, membuat mereka membuka mulut lebar-lebar. Ini bukan akhir. Siyu berkata, selain arkeologi, perangkat ini juga dapat memproduksi secara massal pantom bis mekanik kuno melalui fosil tingkat tinggi yang mengandung sejumlah besar energi, menciptakan sekumpulan hewan peliharaan mekanik baru dengan potensi dan kekuatan luar biasa. Sama seperti sekarang, mereka bisa dikontrak. Tapi dengan cara ini, energi fosil akan terus dikonsumsi. Tentu saja, itu juga dapat secara langsung memberikan kekuatan seluruh fosil kepada binatang hantu mekanis. Dengan cara ini, kekuatan yang bisa diwarisinya akan lebih kuat. Dengan mengatakan itu, Siyu memanggil naga tiran mekanis lainnya. Naga tiran mekanik ini mengenakan baju besi yang diperkeras. Tingginya beberapa meter dan sangat mendominasi. Ledakan, aura yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Itu adalah naga tiran yang telah bereksperimen dengan Siyu di awal. Sekarang, itu telah dipelajari sepenuhnya oleh Ling. Mengaum, saya adalah Raja Bumi. Di bawah derunya, informasinya muncul di layar. Nama ras naga tiran mekanik. Atribut mesin, bumi, guntur. Level ras tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, transenden. Keterampilan ras super, domain bumi, gempa. Poin energi, 7114. Faktanya, selama tingkat fosilnya cukup tinggi dan bahan modifikasi mekanisnya terbaik, bukan tidak mungkin untuk menghidupkan kembali binatang hantu mekanik ras penguasa. Kata-kata Siyu seperti petir di telinga semua orang. Mekanik melihat tempat itu satu per satu. Pada saat ini, mekanik legendaris dan mekanik biasa ini sudah benar-benar terpana. Penonton di internet secara bertahap kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir. Namun, yang membuat mereka mati rasa adalah bahwa Siyu masih berbicara dan mereka. Binatang ini, secara teori umum, jika fosil purba dari era totem dapat dihidupkan kembali, maka fosil makhluk mitos dari era mitos mungkin dapat dihidupkan kembali. Meskipun tidak ada kasus yang berhasil sekarang, saya percaya bahwa selama kita menginvestasikan uang dan terus meneliti, menghidupkan kembali binatang suci dan mewujudkan makhluk mitos ke era penjinakan binatang untuk dihidupkan kembali dalam bentuk mesin, itu mungkin bukan tidak mungkin. Petik 2. Siyu berkata, aku sudah selesai. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat terus menjadi sunyi senyap. Ini juga merupakan hasil penelitian yang dapat mengubah struktur Bistaming domain saat ini dan bahkan domain mekanik. Awalnya, semua orang masih merasa bahwa kata-kata Siyu konyol, terutama Dr. Aki dari Senfeng. Tapi sekarang, ini lebih dari sekadar perubahan. Ini hanya merobek dan membangun kembali. Legenda mekanik dari Biro Keempat memandang Siyu dengan kaget. Mereka melihat arkeolog yang tiba-tiba datang untuk berpartisipasi dalam konferensi mekanik tanpa alasan dan anggota Biro 11 yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi mekanik dan sedikit terkejut. Siapa yang memberitahu mereka apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa jika dia datang untuk berpartisipasi, tetapi apakah hasil ini serius?
Apa sih hasil penelitian ini? Bagaimana itu bisa membuat hewan peliharaan mekanik ras tuan? Apa yang lebih konyol adalah bahwa orang ini ingin menghidupkan kembali binatang suci mekanis. Ada apa dengan pria ini? Legenda Xiao Suang berkata dengan kaget. Bukankah orang ini masih noob mekanik sebelumnya? Mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih aneh daripada sekelompok master mekanik super di biro keempat? Ini adalah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh seorang noob mekanik. Di samping, Jenderal Xiaoqin juga sangat bingung, tetapi tatapannya menatap naga laut mekanis dengan kerinduan. Ada Beastamers yang menatap binatang hantu mekanis itu dengan kerinduan di mana-mana. Wajah merah Fang Lan dipenuhi dengan urgensi. Dia sangat menginginkannya. Ini, tuan rumah melihat ke meja juri dan terus merasa bahwa adegan itu sedikit di luar kendali. Dia terus merasa bahwa semua orang sudah terpana dengan hasilnya. Di meja juri, banyak bidikan besar yang hening. Bahkan legenda Shen Feng, yang sangat arogan barusan, retak pada saat ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa Dong Huang agak konyol. Sial, seorang arkeolog meneliti mesin arkeologi. Apa lelucon? Apakah orang-orang di negara ini serius? Bab 546, Biro keempat, CU 1. Di Pusat Pameran Sains dan Teknologi Nasional. Aura sunyi memenuhi seluruh tempat, dan banyak orang melihat ke tempat itu. Banyak mekanik legendaris di platform ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Binatang hantu mekanik. Kumpulkan manfaat umum dari kehidupan cerdas dan modifikasi biologis. Betapa konyolnya. Keuntungan dari mesin kehidupan cerdas adalah dapat menyatu dengan chip cerdas dan terus meningkatkan kemampuan belajarnya. Itu dapat digunakan untuk membantu dalam berbagai pekerjaan dan memiliki kumpulan keterampilan yang kaya. Adapun modifikasi biologis, itu bisa menebus kekurangan rasial dari beberapa hewan peliharaan melalui sistem mekanis dan secara khusus memperkuat kelebihan mereka, membuat mereka lebih kuat. Keduanya tidak bisa digabungkan, karena ada konflik antara smart chip dan life intelligence. Namun, apa yang dimaksud dengan makhluk hantu mekanik ini adalah, tidak hanya dapat mewarisi ras makhluk purba yang kuat dan memodifikasinya, tetapi juga dapat menjadikan chip pintar sebagai inti kecerdasannya. Ini, jalan yang selalu dibayangkan tapi tak pernah disadari. Masalahnya ada lebih banyak. Yang paling penting, dia menggunakan hanya sebagian dari kekuatan 3 fosil untuk menciptakan 3 makhluk mekanis ras raja. Menggunakan seluruh fosil berpotensi menciptakan ras penguasa. Apa yang lebih konyol lagi adalah dikatakan bahwa ada harapan untuk menghidupkan kembali binatang suci. Untungnya, Xiu tidak benar-benar berhasil menghidupkan kembali Divine Beast di konferensi. Kalau tidak, dia mungkin akan langsung menjadi sumbu untuk pertempuran totem berikutnya. Liu tua, yang berada di biro keempat, mendecakkan gigi tuanya. Jelas, dia sangat terkejut. Pada saat ini, dia benar-benar lupa tentang muridnya, Gao Xuan, dan konferensi mekanik. Ia hanya ingin memuaskan rasa penasarannya. Dia berkata, kalau begitu, ketiga fosil itu semuanya adalah fosil tingkat 7, kan? Berapa banyak dari binatang hantu mekanik ini yang dapat diciptakan dengan fosil tingkat 7 ini? Selain fosil, berapa harga mesin ini? Xiu memandang Penatua Liu dan berkata, fosil tingkat 7 dapat dihidupkan kembali dengan perangkat ini. Dengan energi mental dan energi spasial sebagai energi, itu mungkin dapat menciptakan sekitar 100 binatang hantu mekanik dari ras raja atau binatang hantu mekanik dari ras tuan. Biaya mesinnya tidak tinggi, dan biaya energi untuk mewujudkan ilusi juga tidak terlalu tinggi. Namun, pembuatan buah hati jiwa mekanik agak merepotkan, tetapi saya sudah menyelesaikan saluran manufaktur yang stabil. Itu bisa digunakan dalam skala besar. Liu tua terkejut. Sebuah fosil benar-benar bisa menciptakan begitu banyak binatang hantu mekanik. Sistem ini sebenarnya begitu sempurna. Tidak banyak fosil, tetapi pasti ada jumlah yang bagus. Di berbagai tempat, itu bukan sumber daya yang langka. Nilai koleksi lebih besar dari nilai pakai, tetapi tumpukan sumber daya koleksi seperti itu sebenarnya dapat diubah menjadi begitu banyak hewan peliharaan dengan potensi yang kuat. Tahap awal adalah ras raja tingkat rendah. Bagaimanapun, karakteristik terbesar dari mekanika adalah bahwa replikasi peningkatan dan evolusi sangat tinggi. Selain itu, binatang hantu mekanik memiliki manfaat kehidupan cerdas dan modifikasi biologis.
Tidak salah untuk mengatakan bahwa potensi mereka sangat besar. Selain itu, pentingnya hewan peliharaan spesies tuan jauh lebih besar dari 100 spesies raja. Bahkan jika itu adalah penggunaan satu kali, jika ada ratusan binatang hantu mekanik dari ras tuan, kekuatan nasional Dong Huang akan sangat meningkat. Kamu mengatakan bahwa mesin ini merujuk pada skill seperti Dream Steel dan Phantom Illusion. Kalau begitu, jika kita tidak mengandalkan mesin dan menggunakan skill seperti Dream Steel dan Illusory Phantom untuk mewujudkan ilusi mimpi makhluk hidup level penguasa dan level totem, bisakah kita juga mengubah mereka menjadi monster hantu mekanik? Dr. Mei bertanya dengan napas cepat, tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Di bawah, Si Yu tertegun. Dia berkata dengan menyesal, aku juga sudah memikirkannya, tapi sayangnya, menghidupkan kembali monster mekanik membutuhkan kekuatan waktu. Hanya hantu kuno dengan jejak waktu yang disulap dari fosil kuno yang berisi jejak waktu dan buah hati jiwa mekanis yang mengandung kekuatan waktu yang dapat memungkinkan hantu kuno untuk bangkit kembali di era modern. Petik 2. Namun, Si Yu mendongak sambil tersenyum dan berkata, namun, selama kita dengan sempurna melestarikan tulang-tulang makhluk kuat sekarang, bertahun-tahun kemudian, mereka mungkin juga mengandung jejak waktu. Pada saat itu, mereka bisa menjadi seperti reruntuhan roh heroik di ibu kota kuno, meneruskan kekuatan wali yang kuat di zaman kita ke masa depan untuk membentuk sistem binatang hantu mekanik yang stabil. Jawaban Si Yu membuat para mekanik memberikan kutukan. Saluran budidaya ras tuan yang stabil. Meskipun rentang waktunya agak lama, selama itu berlangsung selama 10.000 tahun, sepertinya, itu benar-benar bisa dibentuk. Menjaga bagian tubuh makhluk kuat jauh lebih mudah daripada membiarkan makhluk tuan melahirkan seorang anak. Penemuan Si Yu bahkan lebih mengesankan daripada reruntuhan roh kepahlawanan Kaisar Si. Tentu saja, tidak setiap makhluk kuat dapat menerima metode seperti itu, tetapi fosil yang telah dilestarikan dunia ini selama ratusan juta tahun sudah cukup bagi kita untuk mengembangkan sistem ini, kata Si Yu. Planet biru berbeda dari bumi. Makhluk kuno juga makhluk transenden. Lebih mudah bagi mereka untuk meninggalkan jejak. Oleh karena itu, di planet biru terdapat banyak fosil makhluk purba, terutama fosil makhluk kuat. Oleh karena itu, bahkan jika fosil dapat dikonsumsi, fosil yang terakumulasi selama ratusan juta tahun di planet biru masih merupakan jumlah yang cukup besar. Dibandingkan khawatir tidak memiliki cukup fosil, lebih baik khawatir tentang konsumsi produksi buah hati jiwa mekanik. Lagi pula, tanpa dukungan bayi ginseng, masih cukup merepotkan untuk memeliharanya dalam skala besar. Bab 547, Biro keempat, Si Yu 2. Singkatnya, selanjutnya, itu mungkin memulai demam fosil di negara ini. Sejumlah besar Beastamers akan mengabdikan diri pada spesialisasi eksavator mekanik dan menggali batu di mana-mana. Ya, memang begitu. Dr. Mei terpesona saat dia melihat pemuda itu dengan kaget. Dia sangat akrab dengan Si Yu. Kedua putrinya telah melakukan kontak dengan Si Yu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Beastamer jenius yang disebutkan oleh kedua putrinya suatu hari nanti dapat menyebabkan dampak yang begitu besar padanya di bidang mekanik. Aku, Presiden Madaristar Capital awalnya berpikir bahwa keterkejutan dari menonton pertempuran antara Si Yu dan Ji Feng cukup besar. Pada saat itu, ketika dia mendengar bahwa Si Yu ingin berpartisipasi dalam konferensi mekanik, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Si Yu tidak mengikuti rutinitas, dia tidak mengikuti rutinitas. Apakah dia masih manusia? Tidak apa-apa jika kekuatan pertempurannya sangat mengesankan, tetapi arkeologi dan makan juga sangat kuat. Kuncinya adalah sekarang, pencapaian mekanisnya juga menjadi hasil yang membuat zaman. Bagaimana dia bisa seperti ini? Apa yang akan dipikirkan oleh para jenius lainnya? Tentu saja, yang paling terkejut masih dua teman asing. Mengenai konferensi mekanik tahunan Dong Huang, mereka awalnya datang dengan mentalitas menonton pertunjukan. Tetapi sekarang, mereka secara bertahap menyadari bahwa otak mereka tidak cukup. Beastamer legendaris dari 7 pulau, Nyonya Juqianyao, menekan hatinya yang gemetar dan merasa itu konyol. Sulit membayangkan bahwa dia hanya datang ke Dong Huang untuk bertukar dan belajar secara simbolis atas permintaan para petinggi. Selama proses ini, dia benar-benar menemukan penemuan yang membuat zaman seperti itu. Selain itu, penemuan yang membuat zaman seperti itu ditemukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun dari negara lain.
Untuk apa Siyu mengatakan dia menciptakannya? Ya, arkeologi, dia menyebut ini mesin arkeologi. Dia ingin memahami era mitos dan secara langsung menghidupkan kembali binatang suci dan menanyakannya secara langsung, kan? Orang ini harus diingat, legenda Jukianyao memandang Siyu dengan hati-hati dan berpikir bahwa dia pasti harus mengirimkan berita tentang Siyu dan makhluk hantu mekanik kembali ke negara itu. Orang ini hanyalah seorang jenius super yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Kalau saja dia bisa menggali dia ke 7 pulau. Saat ini, 7 negara berada dalam aliansi. Berbeda dengan klan totem yang ingin menghancurkan para jenius dari 7 negara, 7 negara relatif harmonis di permukaan. Jika pertempuran totem skala besar terjadi di suatu negara, negara lain bahkan akan mengirim lebih banyak pasukan. Dalam konteks ini, 7 negara biasanya menggunakan berbagai cara untuk memboyong para jenius negara lain ke negaranya untuk mengabdi pada negaranya. Jukianyao melihat bahwa Siyu masih muda dan seharusnya berada pada tahap di mana dia menghadapi godaan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli berapa biayanya, itu layak untuk menggali bakat seperti itu. Silahkan baca di website myboxnnovel.com. Kenapa jenius seperti itu muncul di Donghuang? Apakah itu benar-benar hanya seorang arkeolog? Dr. Aki dari Shen Feng juga terdiam. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa, karena dengan pengetahuan mekaniknya yang dangkal, dia sebenarnya tidak dapat memahami bagaimana makhluk hantu mekanik ini dihidupkan kembali. Lupakan mesin ini, apa yang disebut dengan buah hati jiwa mekanis. Energi spiritual, energi spasial, dan kekuatan waktu yang Si Yu sebutkan tadi. Bagaimana mungkin anak kecil seperti itu bermain dengan sistem teknologi ruang dan waktu? Dr. Aki tidak mengerti. Pada saat ini, seluruh tempat masih dalam suasana yang aneh. Semua orang menatap tajam pada binatang hantu mekanik di arena dan fosil di atas panggung. Mereka sebenarnya tidak ingin Si Yu pergi sama sekali. Mesin pelatihan keterampilan dan gelang etiril tidak memberi mereka banyak dampak, tetapi apa yang disebut mesin arkeologi ini hanya membuat mereka penasaran. Beritahu mereka lebih banyak, perkenalkan lebih banyak. Fosilnya masih banyak, bangkit lebih banyak untuk mereka lihat, jangan berhenti. Yang pertama hanya efektif dalam domain tetap. Perangkat pelatihan keterampilan adalah untuk Beastamers tingkat rendah dengan latar belakang keluarga superior yang bersedia bekerja keras. Yang terakhir adalah untuk Beastamers tingkat master yang sering melakukan misi berbahaya dan mampu membeli gelang etiril, atau untuk Beastamers di tentara untuk mendistribusikannya secara seragam. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, hasil yang dibawa Si Yu sepenuhnya untuk membuka domain baru. Ini bisa mengarah pada industri baru dan membiarkan banyak orang menggali fosil. Itu juga bisa menyebabkan mekanik yang tak terhitung jumlahnya untuk mengabdikan diri pada penelitian domain binatang hantu mekanik. Itu bahkan bisa membiarkan ras yang kuat seperti binatang hantu mekanik menyerang struktur penjinakan binatang saat ini dan membentuk rantai yang lengkap. Pada saat itu, penjinak binatang tradisional, pengumpan, arkeolog, dan mekanik semuanya akan menjadi gila. Selain itu, Si Yu bahkan menggambar gambaran besar dan mengatakan sesuatu tentang menghidupkan kembali binatang suci. Domain mythical adalah pengejaran umum Beastamers selama jutaan tahun, pengejaran tertinggi. Hilang, benar-benar hilang. Profesor Mocking dari Star Capital University tersenyum pahit karena terkejut. Ketika Gao Xuan naik ke atas panggung, dia awalnya ingin berjuang, tetapi hasil penelitian Si Yu langsung menghancurkan segalanya. Dia awalnya mengira itu hanya perangkat mimpi, tapi, mewujudkan mimpi atau menghidupkan kembali ilusi mimpi hanyalah metode legendaris. Penemuan semacam itu bahkan mungkin akan membuat legenda mekanik khawatir. Si Yu, di Imperial Capital University, Gao Xuan masih tidak bisa tenang. Bukankah konferensi mekanik seharusnya menjadi panggung baginya untuk menampilkan hasilnya? Bukankah seharusnya skrip normal baginya untuk memenangkan penghargaan emas dari konferensi mekanik dan melompat ke langit dengan ini? Mengapa? Mengapa Si Yu, seorang arkeolog, juga ikut campur dan melakukan ini? Dia merasa bahwa dewa mekanik sedang bercanda dengannya. Bab 548, Biro keempat, Si Yu 3. Tiba-tiba, Gao Xuan memikirkan sesuatu dan mengingat komentar di internet.
Pria konyol bernama Aku Bukan Bugi, meramalkan bahwa Siyu akan mengembangkan faksi mekanik baru. Awalnya, Gao Xuan melihat komentar ini seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba sedikit bingung dan merasa bahwa kenyataan sedikit tidak nyata. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan pergi ke daftar hitam untuk menemukan bahwa, saya bukan Bugi, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa akun ini telah dihapus. Gao Xuan, pada saat ini, meskipun tidak ada yang ingin Siyu meninggalkan panggung, itu masih harus berakhir. Ling yang berwujud Rubik's Cube sudah keluar dari belakang panggung dan melayang di samping bahu Siyu. Itu sedang difoto dengan gila-gilaan oleh media bersamanya. Pada saat ini, Ibu Xiaoqin dan Xiao Suang, mekanik legendaris Mei Xiuying, menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Siyu, satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda benar-benar mengembangkan perangkat seperti itu hanya untuk arkeologi? Siyu tercengang. Tidak semuanya. Omong-omong, ketika saya masih muda, impian terbesar saya sebenarnya adalah menjadi astronot dan mengendarai mesin yang saya buat ke langit berbintang. Sayangnya, saat itu, saya tidak memiliki kondisi keuangan untuk mengejar kelas mekanik. Menjadi bistamer dan arkeolog adalah sesuatu untuk masa depan. Impian terbesar saya ketika saya masih muda adalah menjadi mekanik legendaris. Sekarang, setengah dari mimpiku telah terpenuhi. Siyu menghela nafas. Siapa yang tidak bermimpi menjadi orang luar angkasa dan ilmuwan saat masih muda? Setelah mendengar itu, banyak mekanik terdiam dan mendesah pahit. Ya, jika mereka ingat dengan benar, meskipun Siyu adalah seorang jenius, dia tampak seperti yatim piatu. Mekanik memang bukan sesuatu yang bisa dihubungi oleh keluarga seperti itu. Hanya setelah Siyu bangkit melalui bakat arkeologinya, dia bisa kembali untuk memenuhi mimpinya. Dr. Mei juga sangat emosional, sayangnya, jika saja Siyu berhubungan dengan kelas mekanik sejak awal. Tidak, sekarang belum terlambat. Dia menginginkan orang ini di biro keempat. Namun, pada saat yang sama, banyak penonton memiliki ekspresi aneh, seperti Dr. Zhuo, keluarga Xia Qingwei, dan Presiden Ye dari Biro Ketiga Biro Makanan, yang sedang menonton konferensi mekanik sebelum siaran langsung. Tunggu, bukankah impian masa kecilmu menjadi feeder legendaris? Berapa banyak mimpi yang dia miliki? Bisakah dia mengatakan semuanya sekaligus dan membiarkan mereka siap secara mental? Pada saat ini, karena konferensi mekanik disiarkan langsung di internet, negara itu sudah gempar. Di Universitas Ibu Kota Kuno, para siswa mekanik juga memperhatikan konferensi mekanik. Sebagian dari mekanika Universitas Ibu Kota Kuno terpaksa menerima transfer di sini. Sebagian dari mereka sangat menyukai mesin, tetapi karena hasilnya buruk, mereka hanya masuk ke kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno dan tidak masuk ke Ibu Kota Kekaisaran atau Universitas Ibu Kota Bintang. Setelah datang ke Universitas Ibu Kota Kuno, meskipun kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno lebih dari cukup untuk mengajari mereka, dan pengetahuan mekanik Universitas Ibu Kota Kuno tidak dapat dipelajari bahkan setelah 10 tahun, setiap kali mereka melihat hasil mekanis yang sangat berpengaruh dari sekolah lain, mereka melihat sekolah mereka sendiri dan proyek penelitian mesin arkeologi yang mereka ikuti. Para siswa mekanik dari Universitas Ibu Kota Kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu berada di bagian bawah rantai makanan profesional universitas-universitas besar. Tapi hari ini, mereka menyaksikan seluruh konferensi mekanik dengan linglung. Pada akhirnya, mereka hanya terkesan. Mereka semua tersipu. Mereka mengerti bahwa kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno akan lepas landas kali ini. Sama seperti Departemen Makanan dan Departemen Pertempuran, itu akan lepas landas. Apalagi, orang yang sama yang membesarkan mereka. Orang ini adalah bos besar Siyu dari Departemen Arkeologi di sebelah. Tentu saja, pada saat ini, para siswa dari Departemen Arkeologi dan Departemen Pertempuran Universitas Ibu Kota Kuno, seperti Yusu, Wang Ling, dan yang lainnya yang telah melihat konferensi mekanik, juga memiliki ekspresi aneh. Itu sulit untuk dipahami. Siyu, binatang ini, apakah dia masih manusia? Segera, saat tampilan di Men Capital University selesai, ia nyaris tidak berjuang di bawah cahaya. Itu juga waktu untuk konferensi mekanik untuk istirahat. Selama proses ini, berita tentang binatang hantu mekanik menyebar dan berfermentasi seperti tsunami. Aki, mekanik legendaris dari Shen Feng, segera pergi dan datang ke kamarnya.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan mesin dengan logo buah mekanis. Mesin ini seperti ponsel besar atau komputer kecil. Dr. Aki langsung mengaktifkan mesin tersebut. Pada saat yang sama, di seberang lautan, di ruang komunikasi yang sangat istimewa di negeri ini dengan banyak gelar seperti Nation of Divine Wind, Nation of Divine Eagle, Nation of Machinery, Nation of Technology, dan Nation of Freedom, seorang wanita muda dengan rambut merah anggur dan kulit putih terkejut dan mengambil komunikasi. Dr. Aki, apa yang terjadi? Saat ini, karena area totem dan berbagai batasan, ketujuh negara tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan teknologi sama sekali. Namun, apa yang Dr. Aki gunakan sekarang adalah hasil penelitian terbaru dari Divine Wind Nation. Bahkan jika melintasi dua negara, itu masih bisa berkomunikasi untuk waktu yang singkat, tetapi akan menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, kontak person yang bertugas menghubungi Dr. Aki melihat Dr. Aki yang sedang berkomunikasi dan belajar di Donghuang tiba-tiba mengaktifkan perangkat ini dan segera menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Judy, dengarkan aku dulu. Menginformasikan asosiasi untuk mengumpulkan fosil kuno dari seluruh negeri. Saya akan mengirimkan alasan spesifik setelah menyelesaikannya. Petik 2. Bab 549, Biro keempat, CU 4. Orang bernama Judy sangat terkejut. Dr. Aki, apa yang sebenarnya terjadi? Lakukan seperti yang saya katakan, kata Dr. Aki. Meskipun Shen Feng belum menguasai teknologi CU saat ini, penemuan CU telah memberi mereka ide. Dengan kekuatan teknologi bangsa Shen Feng yang jauh lebih kuat dari Donghuang, itu mungkin tidak mustahil untuk ditiru. Judy pertama kali tercengang, lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Dr. Aki, bisakah Anda ceritakan dulu? Apa sebenarnya yang kamu temukan? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Dr. Aki panik. Judy tercengang. Karena tim pertukaran Donghuang yang datang ke Shen Feng sebelumnya membeli sejumlah besar fosil kuno dari kami untuk digunakan sebagai peringatan persahabatan bagi Dongfeng. Jumlahnya cukup banyak. Saat membeli sejumlah besar bahan mekanik, Donghuang juga menggunakan sumber daya langka lainnya untuk menukar fosil dengan nilai yang relatif rendah. Shen Feng secara alami senang melihat ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Geff. Penglihatan Dr. Aki menjadi gelap dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Persetan dengan bersikap ramah. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini, bagaimana kalian bisa memberikannya? Dia sangat marah. Itu adalah sumber daya inti yang cukup untuk mempengaruhi struktur medan mekanik saat ini, faksi mekanik baru. Apa? Judy tercengang. Dr. Aki menghela nafas dan berkata, orang Donghuang bernama Siyu. Dia mengembangkan faksi mekanik baru yang disebut binatang mekanik. Melalui fosil purba, ia menghidupkan kembali kehidupan purba. Sumber daya inti yang digunakan adalah fosil purba. Tidak apa-apa. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya membeli semuanya. Apalagi, jika itu benar-benar tidak berhasil, kita akan memulai perang dengan negara totem dan merebut beberapa, kata Dr. Aki dengan napas dalam-dalam. Judy masih tertegun dan tidak bereaksi. Dia tidak mengerti apa yang membuat Dr. Aki, yang memandang rendah bidang mekanik dari negara lain, memiliki penilaian yang begitu tinggi. Siyu, siapa ini? Mekanik legendaris dari Donghuang. Juga, menghidupkan kembali kehidupan kuno. Dia sangat bingung dan terkejut. Dewa, bukankah ini keajaiban? Dr. Aki menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini, hanyalah seorang arkeolog berusia 20 tahun. Hari itu, di negara Shen Feng, banyak mekanik legendaris terkejut. Ini adalah pertama kalinya nama Siyu menyebar ke luar negeri dengan cara yang sangat berpengaruh. Ini juga memberi Dr. Aki, yang berada di Donghuang, sebuah misi penting. Dia harus mengikat dan berteman dengan jenius mekanik bernama Siyu ini, serta menukar teknologi ini dengan Donghuang. Tim pertukaran Shen Feng akan segera menuju ke Donghuang. Pada saat itu, selama istirahat, Siyu sangat sibuk sehingga dia meledak. Karena legenda Xiao Shuang, Jenderal Xiao Qin, orang tua Fang Lan, dan Fang Lan semuanya datang untuk menemukannya untuk melihat binatang hantu mekanik. Kepala sekolah Feng, Din Hao, dan Nenek Li secara alami sangat gembira sepanjang waktu. Bagi kepala sekolah Feng,
itu karena universitas ibu kota kuno akan lepas landas lagi. Bagi Din Hao, itu karena kelas mekanik akan segera lepas landas. Selain itu, dia telah mengontrak binatang hantu mekanik. Menurut Siyu, fosil naga bersayap Dewa Angin plus kecambah binatang hantu mesin plus modifikasinya sendiri, ini benar-benar bisa mencapai ras penguasa di masa depan. Ini bahkan hewan peliharaan pertamanya dengan potensi tuan. Adapun Nenek Li, atau pemenang terbesar, di awalnya adalah orang yang mengumpulkan fosil terbanyak di Donghuang. Dia adalah otoritas tertinggi di bidang fosil. Lebih dari 60% fosil langka di Donghuang ada di tangannya. 2 bulan lalu, dia juga membeli sejumlah besar fosil asing melalui tim pertukaran Donghuang. Gelombang ini juga lepas landas secara langsung. Tentu saja, mereka telah memperoleh manfaat. Karena Siyu adalah pendiri domain ini, pasti akan ada banyak manfaat di masa depan. Lan kecil, apakah kamu punya pemikiran di masa depan? Ketika saatnya tiba, saya akan menghidupkan kembali binatang hantu mekanik dari ras transenden untuk Anda terlebih dahulu. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengontraknya. Bagaimanapun, Anda masih dapat memodifikasi dan meningkatkannya di masa mendatang. Di area persiapan Universitas Ibu Kota Kuno, Siyu tersenyum pada Fang Lan. Saudari Xiaoqin, apakah Anda menginginkannya? Bukankah kamu juga tahu modifikasi mekanik? Saya ingat Anda masih memiliki slot kontrak, kan? Petik 2. Siyu secara alami tidak pelit dengan rakyatnya sendiri. Nah, di masa depan, dia juga akan mengatur binatang hantu mekanik untuk Lin Senior, semua orang di Pingcheng, Ancang, dan setiap anggota Departemen Perlindungan Lingkungan. Ras Raja pasti bisa menarik orang. Petik 2, petik 2. Siyu terus mempromosikan binatang hantu mekanik ini kepada kenalannya dan memberikannya kepada keluarga Yu. Terima kasih, Senior Siyu. Saya ingin naga Tyrant. Mengaum. Fang Lan hampir memeluk paha Siyu. Untungnya, dia dihentikan oleh orang tuanya. Pada saat yang sama, Pastor Fang dan Ibu Fang menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Naga Tyrant terkenal, tetapi tidak bisa terbang. Keluarga mereka mempelajari mesin udara. Apakah ini sesuai? Xiaoqin juga agak malu, tetapi sulit untuk menolak. Bagaimanapun, itu adalah hewan peliharaan dengan potensi tuan, dan naga laut mekanik terlihat cukup bagus. Itu sangat cocok dengan identitas angkatan lautnya, sepertinya dia harus bekerja keras agar Siyu bisa membayar hutangnya. Departemen Perlindungan Lingkungan sangat harum. Siyu. Legenda Xiao Suang menatap Siyu dengan tatapan yang dalam, sangat bingung. Dia berkata, kamu harus mengerti apa arti hasil penelitianmu, kan? Siyu juga melihat legenda Xiao Suang di biro keempat dan mengangguk berat. Itu artinya Sister Xiao Suang, kita bisa segera menjadi rekan kerja. Xiao Suang membuka mulutnya sedikit, tapi dia tidak bisa membantah karena grup obrolan keempat sudah meledak. Banyak tembakan besar mekanik yang sudah lama tidak muncul, dan bahkan beberapa tembakan besar mekanik yang sudah pensiun, muncul satu demi satu untuk membahas binatang hantu mekanik. Hasil penelitian ini tidak diragukan lagi bernilai penelitian seluruh negeri, seperti sistem kepompong hijau. Dr. Mei Xiuying bahkan merekomendasikan biro untuk membiarkan Siyu bergabung dengan biro keempat dan mengintegrasikan sumber daya dari biro keempat untuk membuka penelitian domain binatang hantu mekanik. Bakat telepati sangat cocok untuk memimpin pasukan mekanik dan menjadi inti. Mengapa bakat dan kejeniusan seperti itu cocok untuk kelas mekanik dicegat oleh Biro 11, Biro ketiga, dan Biro pertama? Seharusnya tidak. Tapi sekarang belum terlambat. Dia sudah menunjukkan bakat mekanik seperti itu. Memang cocok untuk menyerapnya ke Biro keempat untuk diasuh. Sayang sekali menyia-nyiakan bakat bagus ini. Binatang hantu mesin, ide jenius, dan itu benar-benar berhasil. Menakjubkan. Ngomong-ngomong, siapa Siyu? Penatua Hu, Anda sudah berusia 150 tahun. Jangan ikut campur dalam hal-hal ini dan pensiun dengan tenang. Aku belum tua. Selain itu, bukankah kita mendorong orang tua untuk gesit dan mencari pekerjaan lagi sekarang? Binatang hantu mekanik ini cukup menarik. Aku ingin membantu. Kurung siku buka koma kurung siku tutup. Gao Xuan terdiam dalam obrolan grup. Dia gemetar dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia seharusnya menjadi protagonis hari ini terlalu berlebihan.
Apakah ini memaksanya untuk mengembangkan domain mekanik bahkan lebih mengesankan daripada binatang hantu mekanik? Saudari Xiao Suang, apakah Anda di sini untuk mengundang saya untuk bergabung dengan Biro keempat? Xiu menatap kecantikan berambut hitam di depannya. Xiao Suang terdiam. Bagaimana dia bisa begitu langsung? Namun, dilihat dari diskusi di biro, ada kemungkinan 80% bahwa biro keempat akan menerima Xiu. Mereka bahkan harus memohon pada Xiu untuk datang. Lagi pula, proyek sebesar itu pasti akan menjadi proyek nasional. Sebagai pendiri, Xiu tidak bisa tidak memiliki identitas yang sesuai. Untuk melaksanakan proyek ini dengan lebih baik, para senior di biro keempat pasti berharap Xiu akan tahu lebih banyak tentang kelas mekanik dan menerima pelatihan mekanik sistem seperti Gao Xuan. Pada saat yang sama, mereka juga dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang binatang hantu mekanik dari Xiu. Xiao Suang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Saya mengerti. Tanggung jawab juga akan lebih besar jika saya menambahkan lebih banyak departemen, tetapi saya sudah siap. Petik 2. Xiu memiliki ekspresi serius. Itu tidak bisa dihindari. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Untuk memperluas, menskalakan, dan menstandardisasi proyek ini, ia harus membimbing para mekanik senior ini. Bicara secara detail, bicara secara detail. Kali ini, itu adalah penguatan epik. Di biro keempat, dia bisa memilih salah satu bahan mekanik terbaik dalam indeks mekanik dan gudang mekanik Donghuang. Hanya masalah waktu bagi Ling untuk meneliti dirinya sendiri menjadi ras mitos semu. Super Mesha, kapal perang langit berbintang, dewa ilusi mekanik, dia bisa memiliki semuanya. Bab 550, tentang 4 besar urutan yang menjadi pengawalku, 1. Konferensi mekanik akan berlangsung selama beberapa hari. Namun selanjutnya, baik juri maupun penonton merasa itu membosankan. Semua mekanik memasuki mode bijak setelah kejutan. Meskipun ada juga penemuan yang sebanding dengan perangkat pelatihan mimpi kemudian, di mata penonton, mereka hanya biasa-biasa saja. Binatang hantu mekanik selamanya adalah dewa. Pada saat ini, 9 universitas besar dan banyak tim peneliti tidak memikirkan bagaimana mengajukan lebih banyak dana dengan penemuan mereka. Sebaliknya, mereka berpikir tentang bagaimana menjadi akrab dengan Xiu dan duduk di atas binatang hantu mekanik, perjalanan yang mengarah ke jalan emas masa depan. Jika mereka menangkap angin ini, bahkan babi pun bisa lepas landas, apalagi para elit mereka. Mereka harus mengejar. Misalnya, Star Capital University memberikan rencana yang membuat klon kucing permata menangis. Star Capital University ingin bekerja sama dengan Ancient Capital University. Mereka akan membiarkan hewan peliharaan mereka berlatih secara normal di siang hari dan membiarkan hewan peliharaan mereka berlatih dalam mimpi mereka di malam hari. Ketika hewan peliharaan mereka mati dan mayat mereka diawetkan, mereka masih bisa menghidupkannya kembali untuk melanjutkan pelatihan, pertempuran, dan bekerja bertahun-tahun kemudian. Ini hanyalah kerja sama yang sempurna. Dunia akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tentu saja, Xiu secara alami mengabaikan metode yang tidak manusiawi seperti itu. Saat ini, dia hanya ingin menerima sumber daya biro keempat dengan tenang. Dia sudah mempelajari manfaat biro keempat dari legenda Xiao Suang. Pertama adalah indeks mekanik. Ini pasti ada. Sama seperti bagaimana indeks arkeologi diisi dengan pengetahuan arkeologi dan indeks feeding diisi dengan pengetahuan feeding, indeks mekanik secara alami diisi dengan pengetahuan mekanik. Bagi Ling, ini adalah hal terpenting untuk membuatnya lebih kuat, tidak kalah dengan sumber daya legendaris dari kelas mekanik. Bagaimanapun, pengetahuan adalah sumber daya di kelas mekanik. Selain itu adalah hak untuk mengajukan permohonan mengaktifkan senjata terlarang setelah menjadi anggota biro keempat. Sama seperti bagaimana Gao Xuan dapat mengambil senjata terlarang kecil untuk menghancurkan gunung salju naga es, jika Xiu memiliki kebutuhan yang wajar, ia juga dapat mengajukan permohonan hak untuk menggunakan senjata terlarang itu. Secara alami, itu pasti hanya senjata terlarang biasa atau bahkan kecil, dan itu harus melewati pemungutan suara bersama dari beberapa departemen. Selain itu, anggota biro keempat memenuhi syarat untuk berhubungan dengan beberapa bahan mekanik kontrol di Donghuang. Selain itu, mereka memiliki sejumlah dana setiap tahun dan dapat langsung bertukar bahan mekanik. Setelah mendengar ini, Xiu sangat gembira. Semuanya lebih baik.
Karena binatang hantu mekanik, di biro ketiga, keempat, dan ke-11, banyak orang besar berkumpul dan mendiskusikan proyek ini. Lagi pula, monster hantu mekanik bukanlah masalah biro mekanik. Biro arkeologi dan biro makanan tidak kalah dengan biro mekanik dalam hal rasa ingin tahu tentang penguasa kuno. Di ruang konferensi di Star Capital, Kepala Sekolah Feng, Nenek Li, Presiden Ye dari biro ketiga, Dr. Mei dari biro keempat, legenda Xiao Xuang, dan yang lainnya berkumpul. Sistem binatang hantu mekanik memang membutuhkan kerjasama. Ketiga pihak sudah mencapai kata sepakat. Biro 11 memiliki fosil paling kuno, jadi pasti tidak akan kekurangan. Kedua, kesulitan budidaya buah hati jiwa sangat tinggi. Jika tidak ada bayi ginseng, itu hanya bisa mengandalkan upaya bersama dari pengumpan legendaris di biro ketiga untuk membentuk saluran budidaya yang stabil. Pada akhirnya, itu adalah kombinasi dari chip pintar dan buah hati jiwa, modifikasi dari binatang hantu mekanik. Ini adalah keterampilan inti dari binatang hantu mekanik. Ini membutuhkan biro keempat. Oleh karena itu, CU telah memutuskan untuk berbagi berbagai teknologi dari sistem binatang hantu mekanis dengan biro 3, 4, dan 11, yang setara dengan menyerahkannya kepada Dong Huang. Di ruang konferensi, bidikan besar dari 3 biro melihat rencana yang disimpulkan oleh Ling di tangan mereka dengan tatapan serius. Kemudian, legenda Xiao Xuang mengungkapkan ekspresi bingung dan menatap Xiu. Mengapa kamu tidak dalam rencana kerja sama ini? Xiu tercengang. Tembakan besar lainnya juga melihat Xiu. Ya kenapa? Tapi ini sangat sederhana. Xiu tidak ingin melakukannya lagi. Batuk. Presiden Asosiasi Makanan dan anggota Biro keempat, Presiden Ye Hui, memiliki ekspresi aneh. Dia terus merasa bahwa adegan ini agak akrab. Tampaknya setelah seseorang mengembangkan sistem kepompong hijau, dia segera melemparkannya ke Dr. Zuo, legenda Hua, dan dia. Lagi, karena saya sudah berada di kemacetan teknis dan tidak bisa mengatasinya dalam jangka pendek. Dan saya masih harus mempersiapkan diri untuk kompetisi dunia. Aku tidak berdaya, kata Xiu sambil mengangkat bahu. Apa alasan yang masuk akal untuk mengendur? Turnamen dunia. Semua orang terdiam saat mereka melihat Xiu tanpa berkata-kata. Turnamen dunia apa? Meskipun sudah sangat mengesankan bagi Xiu untuk mencapai urutan kelima dalam waktu yang singkat, ambang batas terendah untuk bertahan hidup di turnamen dunia setidaknya harus legendaris. Masih ada 8 bulan. Xiu, yang baru saja menerobos, tidak bisa mengejar tidak peduli seberapa cemas dia. Selain itu, legenda hanyalah ambang terendah dari turnamen dunia. Legenda dan tuan yang tak terhitung jumlahnya pergi untuk bersaing memperebutkan gelar, legenda dunia, dan berkah dari pohon dunia. Oleh karena itu, pada dasarnya sulit untuk memenangkan kejuaraan tanpa kekuatan pertempuran seorang legenda yang diberi gelar. Baik itu Lin Feng Legend saat itu atau Divine Wind Beast Tamer 20 tahun yang lalu, ketika mereka memenangkan kejuaraan, kekuatan pertempuran mereka mendekati level berjudul. Mereka sementara bisa mencocokkan totem. Begitulah cara mereka memenangkan kejuaraan. Xiu benar-benar terlalu jauh di belakang standar itu. Apalagi kesulitan kompetisi dunia tahun ini bahkan lebih tinggi karena partisipasi negara totem. Akan baik-baik saja jika Xiu tidak memiliki begitu banyak lingkaran cahaya pada dirinya. Dia bisa saja pergi dan memperlakukannya sebagai pelatihan dan perjudian nasibnya. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan, mungkin ada manfaat lain. Namun, dengan tumpukan prestasi pada Xiu, tidak perlu baginya untuk mengambil risiko di turnamen dunia.